merasa lebih hebat. Apakah itu pria atau wanita, tetap merasa lebih hebat. Tinggal lebih hebat itu diucapkan atau cukup dalam hatinya menilai bahwa dia memang lebih hebat, dia jadi pimpinan, dia lebih kaya, kan itu otomatis merasa lebih hebat. Tapi hal begitu itu tidak perlu sampai diucapkan secara terlalu terbuka. Sampai dia membandingkan sekarang yang kayak gue jatuhnya wanita yang independen itu lebih banyak daripada pria yang mapan. Jadi menurut dia sekarang pria mapan tuh agak sedikit lagi banyak gitu. Kalau kita lihat ya, dulu wanita itu kan sekolahnya juga ya paling enggak, walaupun tetap sekolah tapi tetap level nomor 2 dalam biaya untuk sekolah, dalam fasilitas dia untuk diberikan jam untuk belajar, itu memang berbeda, sehingga hasilnya pun berbeda. Apalagi nanti kalau sudah menikah, seringkali suami itu tidak begitu menyetujui bahwa wanita itu atau istrinya berkarir lebih. Jadi dengan situasi sekarang, dengan kebebasan wanita untuk sekolah, untuk berkarya, dan tetap memaksakan untuk karirnya dibandingkan dengan dulu yang bisa dikendalikan oleh suami, maka dengan sendirinya wanita independen itu jadi lebih banyak. Tapi bisa dikatakan lebih aku gak sih kayak gitu, sifat yang aku gak seperti itu, merasa independen. Sekarang apakah itu disebut sifat angkuh atau sifat tidak mau terlalu tunduk pada pria? Kalau dulu kan tunduk sekali, pria itu sepertinya mengatur segala-galanya. Tapi karena mereka punya kekuatan tersendiri, maka mereka juga tidak mau terlalu diatur. Itu sebetulnya ya secara kenyataannya itu memang hal yang wajar ya, tinggal kita juga harus menyesuaikan untuk tidak mengecilkan. Misalnya kita jangan mengecilkan pria. Buat apa mengecilkan? Kita juga tidak mengecilkan sesama wanita. Kenapa pria harus dikecilkan? Bu, tapi ini pengaruh juga nggak sih Bu, karena dia kan selama ini goalsnya banyak yang dia capai nih Bu, karena kesuksesan dari main sinetron, dan belum lama ini kan dia habis beli kapal untuk dia pribadi, ya, kapal milik pribadi lah gitu Bu. Jadi dia punya sikap atau sifat seperti itu, hal yang wajar menurut dia gitu. Ya, sebenarnya itu hak orang ya untuk membangga-banggakan diri. Tapi apakah pantas kita lakukan itu? Sama seperti sekarang misalnya, orang kaya raya, dia tiap hari pakai mobil mewah, lalu dandannya pakai emas banyak, ya itu hak dia. Tapi sebenarnya bukan hak kalau itu didapatkan secara tidak halal. Tapi apakah pantas dan wajar untuk kita lakukan di depan orang-orang yang ekonominya kurang? Kan hanya masalah pantasnya. Jadi bisa dikatakan real itu pamer dengan pencapaiannya. Sebetulnya itu memang salah satu yang sifatnya pamer kan, dan salah satu yang membuat akhirnya masyarakat yang lebih rendah itu terkadang juga merasa ya kok perbedaan antara kaya dan miskin itu begitu bagus, begitu besar ya benar. Jadi begitu menonjol. Jadi sekarang kalau kita lihat, mudah-mudahan berikutnya itu berubah, karena sekarang kalau kita lihat pemerintahan sekarang tidak mau terlalu menonjolkan kelebihan kehebatan dari seorang menteri misalnya dibandingkan dengan yang lain. Ya dia lebih saja, nggak perlu terlalu dibesar-besarkan. Oke Bu. Haus validasi nggak sih Bu, bisa disebut seperti itu? Haus validasi, pengakuan gitu. Haus dengan validasi. Jadi butuh pengakuan di publik dengan dia. Sebetulnya kalau kita lihat biasanya, kalau orang itu belum terbiasa, mungkin di keluarganya juga bukan dari keluarga yang hebat. Kalau belum terbiasa, tiba-tiba naik, ya dia lebih ya memperkenalkan diri kan sebagai orang yang hebat. Jadi dia masih baru lah, bukan terbiasa. Tapi dari keluarganya dia orang berada Bu, memang dasarnya. Apakah seberada seperti sekarang? Dari dulu. Ya, apakah dari kakek sih seperti sekarang? Iya. Dan bagaimana sifat keluarganya? Apakah juga sifat pamer?
enggak sih. Kalau dia kalau hanya dia ya mungkin dia ya tiap kepribadian dirinya sendiri. berarti wajar juga Bu ketika dia memposisikan diri dia di publik, apalagi dia sebagai public figure gitu Bu, pada akhirnya dampak yang dia terima adalah panen hujatan. Sebetulnya itu bukan wajar tidak wajar, itu adalah hak dia. Tapi apakah pantas? Jika tidak pantas, ya wajar juga jika terjadi hujatan pada dirinya. tapi apa pantas gak sih dia bicara seperti ini? Jadi jangan jadi sekarang kalau ada cowok udah kalau ceweknya independen gitu jadinya minder seperti itu. Ya sebetulnya tinggal sampai seberapa jauh kita akan mengungkap walaupun itu kebenaran. Kalau misalnya ada orang yang misalnya oh dia jelek atau apa akan kita ungkap, kan itu hak kita untuk menilai, tapi ya pantas atau tidaknya untuk kita utarakan. Jadi independent woman itu ada pengaruh yang agak menonjol nggak sih Bu, seperti kayak menghalangi dia untuk kayak telat nikah, terus terlalu pemilih Kalau pasangan. misalnya seorang wanita tidak perlu sampai independen atau tidak, tapi kuliah melanjutkan pendidikan saja itu sudah menghambat untuk mencari suami. Karena apa? Sudah diisi oleh kesibukan. Jadi orang itu kan otomatis dibagi. Kalau ada waktu lebih, ya waktu lebih itu dipakai untuk apa? Tinggal ya waktu lebih itu kita paksakan untuk sisihkan untuk mencari seorang pasangan untuk bergaul, atau kita tidak peduli karena kita sudah berkarya. Karena kalau kita lihat di negara-negara maju, tambah lama wanita itu tambah independen dan bahkan tidak mau punya anak, tidak mau diganggu oleh anak. Bu, tapi kalau dari kasus Prilly ini, statement yang dia sebut di publik ini sebenarnya lebih mengarah dia seperti itu karena faktor memang dia haus ilmu, makanya dia akhirnya ngomongin ketinggian, atau memang karena faktor dia yang punya rasa traumatik sendiri gitu Pak? Sebetulnya bisa macam-macam penyebab, biasanya gabungan dari beberapa penyebab. Mungkin dia sendiri juga cukup sibuk kan. Kalau cukup sibuk itu sudah mengurangi lagi. Lalu barangkali dia juga mungkin kecewa dengan pria, mungkin dia juga tidak terlalu dekat dengan bapaknya, mungkin juga tidak butuh seorang pasangan, tidak senang anak. Jadi banyak kemungkinan yang menyebabkan dirinya jadi seperti sekarang.